kejadiannya jam 9 malam. Jam 9. Ya, pas malam Jumat. Kalau jenazahnya gimana? Ya udah yang Mungkin udah ada yang jadi tengkorak ya? ya banyak. Banyak. Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video saya. Hari ini saya berkunjung ke desa Cimanggu Hilir, teman-teman. Masih di sekitaran Kabupaten Majalengka. Dan di sini saya akan coba berkunjung bersilaturahmi ke salah satu rumah warga di sekitar Cimanggu Hilir ini. Dan kebetulan area dekat rumahnya ini ada salah satu pemakaman atau kuburan yang udah kelihatan di depan, teman-teman. Itu adalah saung tempat dari keranda mayat yang sepertinya agak gelap ya, teman-teman. Kebetulan ini hampir jam 5, teman-teman, jam 5 sore, dan ini kebetulan cuaca lagi gerimis ya. Nah, di sini pernah terjadi longsor di area pemakaman. Nah, pemakamannya sana, teman-teman. Kebetulan untuk area longsornya karena sudah cukup lama ya, sekitar 1 tahun, informasinya sudah tertutup oleh rumput ya, semak belukar, teman-teman. Jadi di sekitaran saung yang ada keranda mayatnya itu pernah terjadi longsor, dan informasinya dari jenazah dan mayat-mayat di makam yang longsor itu kelihatan sangat jelas sekali oleh rumah yang dekat dengan area pemakaman ini ya. Dan nanti untuk informasi lebih jelas, lebih detailnya, kita akan coba silaturahmi wawancara dengan si Teteh, katanya lebih dekat dengan area kuburan ini. Hati-hati banget ini, soalnya lihat ke bawah tuh, jalannya seperti ini, teman-teman, menuju ke rumah si Tetehnya itu ya. Licin, jalannya licin karena menyusuri galangan ini. Ke sana ada ke aliran sungai yang ada di sekitar ini, teman-teman. Itu adalah aliran sungainya ya. Kita coba ke sini aja jalannya. Coba ke sini ya. Waduh, cuaca gerimis. Oke, dan itu pemandangan di sekitar rumahnya, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke rumahnya ya. Pemandangannya walaupun cuaca lagi gerimis, nih pegunungannya seperti ini, teman-teman. Indahnya dikala cuaca lagi gerimis. Nah, ini sudah ada di sekitar rumahnya ya. Dan inilah suasana hujan di rumah Teteh yang dekat dengan area pemakaman. Itu area pemakamannya, teman-teman. Dan area pemakaman itu pernah terjadi longsor, dan Teteh pernah melihat mayat-mayat dan juga kain-kain kapan yang menempel di makam. Kelihatan di sini warna-warna, katanya warna putih, dan sebagian dari tengkorak dan jenazah ada di bawahnya, teman-teman. Jadi tidak lagi terbungkus oleh kain kapan tersebut. Kebetulan hujan sangat deras sekali ini di rumah Teteh.
Jadi rumahnya ini dekat banget dengan area kuburan, itu area kuburannya. Sebenarnya kalau tidak hujan kita bisa cek-cek ya kondisi di area makam tersebut. Ya, berhubung suasana lagi hujan di rumahnya, kita langsung silaturahmi aja ke dalam rumahnya. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih kejadian tersebut yang katanya pernah melihat jenazah dan juga kain kafan berserakan di makam yang longsor. Kebetulan pintunya sudah terbuka, kita masuk aja ya. Assalamualaikum. Nah, kebetulan si tetehnya lagi berduaan aja teh. Iya. Nah, kebetulan ini anaknya teh ya. Iya. Umur berapa teh? 5 tahun. Halo Dede. Halo. Namanya siapa? Dede Agung. Dede Agung. Nah, oke teteh, terima kasih banget ya udah ngasih izin untuk bisa silaturahmi ke rumah teteh ini. Iya. Oke, dengan teteh siapa ini? Boleh diperkenalkan dulu. Ibu Amelia. Ibu Amelia. Ibu Amelia ini sudah berapa tahun tinggal di sini? Hampir 13 tahun, Mas. 13 tahun. Kebetulan rumah Ibu Amel ini dekat dengan area makamnya di sampingnya. Sekitar jarak mungkin ada itu 50 meter. Ada. Ada. Nah, oke teteh kan sudah sekitar 13 tahun tinggal di sekitaran sini ya. Nah, kebetulan saya juga dapat informasi ya, katanya makam tersebut pernah longsor ya teh. Oh, iya pernah longsor itu. Itu kapan teh longsornya teh? Udah lama belum? Udah lama itu, dari tahun berapa ya? Tahun 2018. 2018. Iya. Itu longsornya ya. Kebetulan area pemakamannya berada di sekitar bukit ya, di Iya. samping rumah teteh ini ya. Iya. Nah, kebetulan kan dari informasi juga katanya teteh melihat sendiri ketika longsor, melihat dari kain kafan jenazah katanya di sekitar makam itu bergeletak ya teh. Iya. Itu gimana teh ceritanya teh? Itu Cerita longsornya gitu. Iya. Itu kejadiannya tahun 2018 ya. Iya. Tahun yang belakang gitu, tahun yang lalu. Kejadiannya jam 9 malam. Jam 9 Iya, pas malam Jumat. malam Jumat. Ya. Dan terus paginya ya suami lihat ke sana. Terus ada kain kafan gitu. Di sekitar makam Di itu ya. sekitar makam itu, dan Kalau kain kafan masih nempel di makam deh. masih. Kalau jenazahnya gimana? Ya udah yang Udah mungkin udah ada yang jadi tengkorak ya. ya banyak. Banyak. Iya. Yang Terus masih utuh juga ada. yang masih utuh ada. Masih Ada terbungkus dua. enggak teh? Masih terbungkus. Masih Ada terbungkus. dua. Ya, anak kecil dan nenek-nenek itu satu, anak kecil satu. Yang masih utuh ya. Yang masih utuh. Itu yang masih utuh kira-kira berapa tahun itu udah dimakamkannya teh? Udah lama, Mas. Udah lama. Udah lama. Udah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun? Iya, belum. Belum. Paling 7 tahun. 7 tahunan tapi si jenazah tersebut masih utuh. Masih utuh ya. Itu yang lain udah pada ini ya. Kalau yang dua itu masih udah utuh. tinggal tengkorak aja Iya. gitu ya. Kalau yang 2 jenazah itu mah masih utuh. Terus teh setelah kejadian longsor tersebut nih, apakah makamnya dipindahkan ke daerah aman apa cuma gimana diganti aja teh? Enggak, itu masih di situ. Masih di situ. Pindahin. Tapi yang urung itu kan makamnya rusak ya. Paling pindah gimana teh? Paling dipindahin Ke sampingnya mungkin ya. sampingnya Kebetulan dari sini kelihatannya masih bekas-bekas dari longsornya tersebut ya. Ya ada itu masih, tapi itu Udah sebagian rumput, ya. tertutup rumput dan semak belukar ya teh. Belukar, ya. Nah, teteh ini kan selama 13 tahun tinggal di
dekat area pemakaman itu pernah mengalami hal-hal mistis, hal-hal ganjil nggak di sekitar sini? Ya kalau suara-suara ya pernah sih, ada suara orang nangis gitu. Pernah gitu? Iya pernah, tapi kalau udah dilihat gitu, tapi nggak ada siapa-siapa. Yang ngetok-ngetok itu juga ada. Ketok-ketok gimana teh maksudnya? Ya malam-malam ngetok-ngetok pintu Oh, juga ada, tapi nggak tahu itu mungkin apa, orang-orang yang iseng gitu ya. ya teteh positif thinking aja ya. Iya, positif thinking Berpikiran aja positif daripada- bahwa iya. itu ya mungkin tetangga atau siapa ya teh ya yang ketuk-ketuk. Ya, Itu sering teh, sering ada ketuk pintu tengah malam itu sering atau hanya sekali dua kali saja? itu cuma sekali dua kali, enggak sering, cuma sekali dua kali. Kalau yang mendengar suara tangisan itu teh, suaranya suara perempuan apa suara laki-laki itu? Ya enggak begitu jelas. Oh, nggak begitu jelas ya. Iya, enggak begitu jelas. Kan ada suara yang naik, ya ada, tapi enggak begitu jelas. Tapi diprediksi kalau menurut teteh itu suara perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Nangisnya apa nangis kesakitan atau gimana deh? Ya, nggak tahu Kayak minta ya. tolong atau gimana? Ya nangis aja gitu. Nangis. Orang nangis tapi nggak jelas gitu ya, nggak jelas apa gimana gitu. Nah, ketika teteh kan mendengar suara tangisan atau ketuk pintu tengah malam itu, perasaan teteh gimana itu? Ya takut sih ada, tapi ya si ayah bilang, mah siapa itu ya suara nangis, nggak tahu ya. Ya si ayah itu terus keluar dilihat, tapi nggak ada siapa-siapa itu. Ketika dilihat oleh suami ternyata nggak ada siapa-siapa ya di luar. Siapa-siapa. Kan Gitu. tengah malam. Tengah malam lagi ya. Nah, selain kejadian-kejadian tersebut, mungkin ada kejadian lain teh. Ya, cuma ada yang ngetok-ngetok pintu, gedor-gedor jendela gitu. Tapi ya nggak tahu itu ya siapa ya, nggak mikirin apa-apa. Mungkin itu orang iseng. Iya. Ya, Yang jelas yang teteh merasa takut mah ada ya. ada. Cuman kan Iya. ketika ada suami agak tegar juga ya deh. Ya, Kalau sendirian mungkin takut ya teh ya. ya kalau sendirinya mungkin takut. Mungkin cepet-cepet pergi ke kamar, belum saung. Nah teh, ketika teteh tinggal di sini pernah nggak waktu malam hari ditinggalkan oleh suami bekerja di luar atau nggak pulang, udah lama nggak pulang gitu malam hari, pernah nggak teh? Pernah, sering malah. Sering, Sering. sering ditinggal suami ketika tengah malam. Sering. Berarti di sini sama siapa saja? Sama anak-anak. Sama anak. Iya, bertiga aja. Terus teteh, kalau misalkan tengah malam ya suami nggak ada nih, cuma sama anak yang kecil aja nih. Terus ada yang ketuk pintu atau ada suara tangisan, gimana teh perasaannya? Ya langsung pergi ke kamar. Takut. Oh Takut. gitu ya. Nggak berani, kita nggak berani lihat. Nah ini adalah ya teh yang sering ditinggalkan oleh suaminya ketika tengah malam dan hanya ditemani oleh Dede Agung ini nih yang masih umur berapa teh? 5 tahun. 5 tahun. Dan katanya kalau malam ini ketika tidak ada suaminya merasa agak takut ya teh ya. Iya. Kalau terjadi hal-hal mungkin ada ketuk pintu tengah malam ataupun ada suara-suara tangisan, tapi alhamdulillah nggak ada ya teh selama nggak ditinggal suami. Pernah gitu? Ketika ditinggal suami ada suara-suara aneh atau ketuk pintu teh? Cuma ada yang ngetuk pintu aja dan gedor-gedor jendela, Ketika suami tidak ada di rumah ya. cuma itu aja, nggak Gitu ya. nggak ada apa-apa. Dan ternyata tetehnya nggak lihat keluar karena suami tidak ada ya. Iya. Jadi langsung masuk ke kamar dan ini kalau istilah Sundanya kukub teman-teman. Iya. Takut. Nah jadi teteh ini tinggal bertiga ya, berempat sama suaminya teman-teman. Itulah kehidupannya di dekat
area pemakaman yang kebetulan rumah Teteh ini paling ujung ya Teh ya? Ya paling ujung, tapi ada Tetangga mah ada ya? tetangga ada. Oh, ya cuman kan Teteh ini paling ujung dari tetangga kan agak di tengah ya Teh ya. Kalau Iya. Teteh ini paling ujung, paling dekat dengan sawah yang ada sekitar 50 meter ke area pemakamannya ya Teh ya. Oke Teteh, mungkin segitu aja obrolannya ya. Terima kasih Iya. banget udah ngasih waktu untuk Sama-sama. ngobrol, dan terima kasih Dede Agung. Halo, Dede Agung. Oke teman-teman, sekian saja obrolan bersama Teteh di Teteh apa nih? Tadi tuh Amelia. bersama Teteh Amelia. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan juga Teteh Amelianya juga selalu sehat bersama keluarganya ya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.